Bab 23. Di tengah kekisruhan ambulan-ambulan, mobil-mobil polisi, dan orang-orang yang hanya ingin menonton evakuasi mayat si pegawai perpustakaan dari jalan di depan perpustakaan universitas, aku berdiri membeku beberapa saat, sangat mengerikan, tak terbayangkan, bahwa kehidupan seseorang, bahkan orang yang paling tak menyenangkan seperti dia, harus berakhir begitu mendadak seperti itu. Tapi yang berikutnya kukhawatirkan adalah Helen. Orang semakin banyak berkerumun, dan aku menerobos ke sana kemari mencarinya. Aku sangat lega ketika ia yang justru menemukanku, menepuk pundakku dari belakang dengan tangannya yang bersarung tangan. Dia terlihat pucat tapi bisa mengendalikan diri. Dia membelitkan skarfnya kencang-kencang di leher, dan melihat skarf itu di lehernya yang halus membuatku merinding. Aku menunggu beberapa menit, lalu mengikutimu turun lewat tangga. Katanya di sela-sela suara berisik orang banyak. Aku ingin berterima kasih padamu karena telah datang membantuku. Orang itu kasar, kau betul-betul berani. Aku heran melihat wajahnya bisa lembut. Sebetulnya kau yang berani, dan dia melukaimu, kataku dengan suara rendah. Aku menahan tanganku untuk tidak menunjuk ke lehernya di tengah orang banyak. Apakah dia... Ya, katanya perlahan. Secara naluriah, kami saling merapat sehingga orang lain tidak bisa mendengar percakapan kami. Ketika menerjangku di atas tadi, dia menggigit leherku. Sesaat suaranya agak gemetar, seperti mau menangis. Dia tidak sempat menghirup banyak darah, dan rasanya tidak terlalu sakit. Tapi kau... Aku terbata-bata, tidak ingin percaya. Rasanya tidak akan ada penularan, katanya. Hanya berdarah sedikit, dan aku sudah menghentikannya sedapat mungkin. Tidakkah sebaiknya kita pergi ke rumah sakit? Langsung kusesali kata-kata itu begitu kuucapkan, dan hanya sebagian disebabkan pandangan galaknya padaku. Atau mungkin bisa kita rawat sendiri. Rasanya aku setengah berharap kami bisa mengeluarkan racunnya seperti kalau digigit ular. Ekspresi kesakitan di wajahnya mendadak membuat jantungku bagaikan diremas. Lalu aku ingat bagaimana dia membuka rahasia tentang peta itu. Tapi kenapa kau... Aku tahu apa yang kau pikirkan. Ia cepat-cepat menukas, aksennya terdengar nyata. Tapi aku tidak bisa memikirkan umpan apa lagi yang bisa kita pakai pada makhluk itu. Dan aku ingin melihat reaksinya. Aku tidak akan memberikan peta tersebut padanya atau informasi apapun. Kuteliti wajahnya dengan curiga. Wajahnya serius, mulutnya melengkung muram. Betul? Percayalah padaku, katanya. Lagi pula, senyum sarkastiknya mengubah ekspresi muramnya. Aku tidak biasa berbagi dengan orang lain soal hal-hal yang bisa kugunakan sendiri. Kau sendiri? Aku terpaksa membiarkan komentar itu berlalu begitu saja, tapi sesuatu di wajahnya menenangkan kekhawatiranku. Reaksinya sangat menarik, kan? Dia mengangguk. Katanya dia yang harusnya dibolehkan pergi ke kuburan, dan bahwa Rosie dibawa paksa ke sana oleh seseorang. Aneh, tapi kelihatannya dia tahu sedikit banyak tentang keberadaan ayahku, pembimbingmu. Aku masih tidak percaya dongeng Dracula ini. Tapi mungkin ada kelompok kepercayaan aneh tertentu yang menculik Profesor Rosie, atau yang sejenis itu. Giliranku mengangguk, walaupun aku lebih percaya pada dongeng itu dibandingkan dia. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanyanya, dengan ketidakpedulian yang terasa aneh. Aku tidak merencanakan jawabanku sebelum kuucapkan. Pergi ke Istanbul, aku yakin setidaknya ada satu dokumen di sana yang belum sempat diperiksa Rosie. Dan dokumen itu bisa saja berisi informasi mengenai kuburan. Mungkin kuburan Dracula di Danau Snagov? Dia tertawa. Kenapa tidak berlibur sejenak di negeri asalku Rumania yang indah? Kau bisa pergi ke kastil Dracula dengan membawa pancang perak. Atau datangi sendiri dia di Snagov. Kudengar tempat itu indah sekali untuk piknik. Hei, kataku agak kesal. Aku tahu semua ini sangat aneh, tapi aku betul-betul harus mengikuti semua jejak hilangnya Rosie yang bisa kuperoleh. Dan kau tahu betul bahwa warga Amerika tidak bisa begitu saja masuk ke negara-negara tirai besi untuk mencari orang. Loyalitasku kelihatannya membuat dia agak malu, karena dia tidak langsung menjawab. Aku mau tanya satu hal. Waktu kita pergi dari gereja tadi, kau bilang ibumu mungkin punya informasi mengenai pencarian Dracula oleh Rosie. Apa maksudmu? Aku hanya bermaksud mengatakan bahwa waktu mereka bertemu, dia memberitahu ibuku bahwa ia ada di Rumania untuk mempelajari legenda Dracula, dan bahwa dia sendiri percaya pada legenda itu. Mungkin dia tahu lebih banyak tentang riset Rosie di sana daripada yang pernah kudengar dari dia. Barangkali saja, aku tidak tahu persis. Dia tidak mudah bicara tentang itu, dan aku menelusuri jejak ayahku dari saluran-saluran akademis, bukan dari keluarga. Harusnya aku bertanya lebih banyak pada ibuku tentang pengalamannya sendiri. Kekeliruan antropolog yang menarik, sindirku. Sekarang setelah percaya lagi bahwa dia ada di pihakku, aku mulai merasakan kesebalan yang melegakan.
Wajahnya cerah dan geli. "Touche, Sherlock. Akan kutanyakan padanya tentang semua itu waktu aku bertemu lagi dengannya nanti." "Touche, Sherlock. Akan kutanyakan padanya tentang semua itu waktu aku bertemu lagi dengannya nanti." "Kapankah itu?" "Sekitar 2 tahun lagi kurang lebih. Visa yang kuperoleh dengan susah payah ini tidak memungkinkan aku bolak-balik dengan mudah dari timur ke barat dan sebaliknya." "Tidakkah kau pernah menelepon atau menyuratinya?" Dia menatapku. "Oh, barat memang tempat yang lugu," katanya akhirnya. "Kau pikir dia punya telepon? Kau pikir surat-suratku tidak dibuka dan dibaca sebelum diberikan padanya?" Aku terdiam, kalah bicara. "Dokumen apa yang sangat ingin kau lihat, Sherlock?" tanyanya. "Apakah bibliografi itu? Sesuatu tentang Orde Naga? Aku lihat itu di daftar terakhir dalam catatannya. Itu satu-satunya yang tidak dirincinya dengan lengkap. Itukah yang ingin kau cari?" Tebakannya tepat, tentu saja. Aku mulai merasakan kecerdasan intelektualnya yang tinggi, dan dengan sendu aku berpikir tentang pembicaraan-pembicaraan yang bisa kami lakukan dalam situasi yang lebih menyenangkan. Di lain pihak, aku tidak terlalu suka dia bisa menebak begitu banyak. "Kenapa kau ingin tahu?" balasku. "Untuk risetmu?" "Tentu saja," sahutnya ketus. "Maukah kau menghubungiku lagi setelah kembali?" Aku tiba-tiba merasa capek. Kembali? Jangankan berpikir tentang kapan aku akan kembali, aku bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Mungkin aku akan diserang vampir begitu sampai di tempat yang kucari. Aku bermaksud mengucapkan itu sebagai ironi, tapi keanehan seluruh situasi ini muncul lagi di kepalaku ketika kuucapkan itu. Aku di sini, berdiri di depan perpustakaan universitas seperti yang kulakukan ratusan kali sebelumnya. Tapi kali ini aku bicara tentang vampir, seakan aku percaya dongeng-dongeng vampir itu, dengan antropolog Rumania. Dan kami menonton para awak ambulans dan polisi mengerumuni adegan kematian yang melibatkan aku, setidaknya secara tak langsung. Aku mencoba tidak memerhatikan mereka melaksanakan tugas mereka yang tidak menyenangkan itu. Terbetik di pikiranku bahwa aku harus segera meninggalkan tempat ini, tapi tanpa terlihat tergesa-gesa. Aku tidak bisa membiarkan diriku dibawa polisi saat ini, walaupun hanya selama beberapa jam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sangat banyak yang harus kukerjakan, dan semua harus kulakukan sesegera mungkin. Aku perlu visa untuk ke Turki, yang mungkin bisa kuperoleh di New York, dan tiket pesawat. Lalu aku perlu meninggalkan dengan aman salinan semua informasi yang kumiliki di rumah. Aku tidak dijadwalkan memberi kuliah semester ini, untunglah. Tapi aku harus memberi alasan yang masuk akal untuk kepergianku, dan aku juga harus memberitahu orang tuaku agar mereka tidak khawatir. Aku menoleh ke Helen. "Miss Rosie," kataku, "kalau kau tidak bercerita pada orang lain tentang urusan ini, aku janji akan menghubungi lagi begitu kembali. Apakah ada hal-hal yang bisa kau beritahukan padaku? Adakah cara agar aku bisa menghubungi ibumu sebelum aku berangkat?" "Aku sendiri tidak bisa menghubunginya, kecuali lewat surat," katanya datar. "Lagi pula, dia tidak bisa bahasa Inggris. Nanti waktu aku pulang 2 tahun dari sekarang, akan kutanyakan sendiri padanya tentang hal ini." Aku menghela nafas. 2 tahun terlalu lama, sudah terlambat. Aku sudah merasa gelisah karena akan berpisah dengan teman aneh yang baru kukenal beberapa hari. Beberapa jam persisnya. Ini satu-satunya orang selain diriku sendiri yang tahu sesuatu mengenai cerita sebenarnya hilangnya Rosie. Setelah ini, aku akan sendirian saja di negara yang sebelumnya tak pernah kupikirkan. Tapi semua itu harus kulakukan, kuulurkan tanganku. "Miss Rosie, terima kasih karena telah melayani orang tidak waras yang tidak berbahaya ini selama 2 hari. Kalau aku pulang dengan selamat, aku pasti, maksudku mungkin, akan memberitahumu apakah aku berhasil membawa pulang ayahmu dengan selamat." Dia membuat gerakan tak jelas dengan tangannya yang bersarung tangan. Seakan yang dia pentingkan bukannya kembali Rosie dengan aman. Tapi lalu dia mengulurkan tangan dan kami berjabatan dengan ramah. Aku punya perasaan genggaman erat tangannya adalah kontak terakhirku dengan dunia yang aku kenal selama ini. "Selamat jalan," katanya. "Aku harap risetmu berjalan baik." Dia berbalik pergi di sela-sela kerumunan orang. Para awak ambulans sedang menutup pintu. Aku juga berbalik dan menuruni tangga lalu menyeberangi lapangan. 30 meter dari perpustakaan, aku berhenti dan menoleh ke belakang, berharap masih bisa melihat sosoknya yang memakai setelan gelap di antara para penonton ambulans. Dengan heran kulihat dia bergegas menuju ke arahku, hampir persis di belakangku. Dengan cepat dia sampai ke tempatku dan kulihat wajahnya bersemu kemerahan, ekspresinya mendesak. "Aku baru berpikir," katanya, lalu berhenti. Dia tampak menarik napas panjang sebelum meneruskan. "Ini sangat erat hubungannya dengan kehidupanku, jauh melebihi hal-hal lain." Tatapan matanya lurus menantang. "Aku tidak tahu caranya, tapi kupikir aku akan pergi bersamamu."